Halo teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang pendahuluan sistem GNSS. Nah, nanti materinya akan terbagi menjadi 6 bagian. Silakan teman-teman selamat menyimak. Oke, teman-teman, pembahasan mengenai teknologi GNSS, Global Navigation Satellite System, kita awali dengan pembahasan makna positioning dan navigasi ya, yang merupakan unsur-unsur penting pembangun peradaban. Nah, dapat kita lihat di sini, jika kita manusia tidak pernah mengenal posisi dan juga navigasi, bisa jadi kita tidak akan pernah mengenal peradaban dunia. Bagaimana tidak? Jika kita tidak tahu kita di mana, maka kita tidak akan pernah jauh melangkah atau beranjak. Kita tidak akan tahu arah yang benar, bahkan bisa kehilangan arah, tidak dapat kembali ke tempat semula. Nah, maka dapat dibayangkan tidak akan pernah ada interaksi yang luas yang membangun peradaban dunia yang besar. Ilmu navigasi dan penentuan posisi yang dimulai dari pendekatan astronomis hingga teknologi satelit nyatanya telah membantu peradaban dunia ya. Nah, karena kita tahu kita di mana, tahu harus kemana, maka bisa tercipta interaksi yang luas antar sesama yang membangun peradaban yang besar. Nah, seperti tadi sudah disebutkan ya, jadi navigasi itu dimulai dari pendekatan astronomis dengan material konvensional seperti kompas dan teropong, nah hingga menggunakan nantinya teknologi satelit yang berbasis material elektronik hingga digital ya. Nah, ini di tahun 1912 itu akhirnya ditemukan radio direction finding ya. Penemuan yang luar biasa kala itu ya. Kemudian di tahun 60-an, 70-an akhirnya teknologi satelit penentuan posisi dan navigasi muncul ya. Akhirnya kita kenal yang namanya GPS, Global Positioning System, hingga GNSS, Global Navigation Satellite System. Nah, ini kita akan mulai pembahasan mengenai sistem GNSS GPS ya. Nah, kita coba lihat awal mula atau milestone dan development atau pembangunan sistem GNSS GPS ya. Nah, GPS mulai dikembangkan oleh Amerika di tahun 1973 ya. Dan resmi di-launching pada tahun 1994. Nah, yang mengelolanya itu Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Nah, di sini tercatat satelit pertama itu diluncurkannya tahun 1978 ya. Nah, dengan diluncurkannya satelit-satelit GPS, maka seluruh dunia dapat memanfaatkan sistem GPS. Ini adalah stakeholder yang membangun sistem GPS ya. Jadi selain Departemen Pertahanan atau DoD ya, Department of Defense, ada juga NASA turut terlibat dan lain-lain ya. Termasuk ada National Space Base PNT Executive Committee ya. Ini sebagai koordinatornya lah ya. Kita lihat nih, ini adalah beberapa catatan tahun-tahun penting dari perjalanan pembangunan sistem GPS ya. Nah, diantaranya di tahun 1983 nih.
itu diputuskan GPS dapat digunakan oleh sipil ya. Jadi non militer itu dapat menggunakan GPS ya hingga saat ini. Nah, itu momentumnya itu di tahun 1983. Nah, kemudian di tahun 2000, nah ini dapat kita lihat kebijakan SA, Selective Availability, itu di-off-kan ya. Nah, ini juga merupakan momentum di mana akurasi GPS menjadi lebih baik, sehingga akan lebih banyak aplikasi-aplikasi menggunakan GPS ya, berbasis teknologi GPS. Nah, contohnya Location Based Services, LBS. Nanti kita akan bahas apa itu LBS ya. Kemudian tahun 2005 nih dapat dilihat adanya modernisasi pada sistem GPS. Ini artinya apa? Ini artinya GPS lebih dikembangkan untuk memberi manfaat maksimal. Nah, ini adalah ilustrasi modernisasi sistem GNSS GPS ya. Jadi kalau ada kekhawatiran atau ketakutan sistem GPS di shutdown, sehingga semua aplikasinya menjadi berantakan, nah ini jawabannya ya. Jadi tidak usah khawatir. Ternyata GPS masih terus dikembangkan. Nah, mungkin ini ya, beranjak dari kekhawatiran, ketakutan yang tadi disinggung ya sebelumnya. Jadi takut ada dominasi Amerika terhadap satelit positioning. Akhirnya beberapa negara itu mengembangkan sistem yang mirip dengan GPS ya. Jadi takutnya GPS di shutdown, aplikasi tadi jadi berantakan gitu ya. Maka Rusia mengembangkan GLONASS, Uni Eropa mengembangkan Galileo, sementara Cina mengembangkan Beidou ya. Nah, sistem-sistem ini dapat dijadikan alternatif atau komplementari saat ini ya, satu dengan lainnya. Nah, memang di antara sistem GNSS, GPS ini yang masih paling populer ya. Kemudian di satu sisi Beidou dari China itu diproyeksikan akan menjadi saingan utama GPS di masa depan ya. Tidak lama lagi sebenarnya akan menjadi saingan utama. Kita akan coba lihat sedikit ya tentang GLONASS. Nah, GLONASS ini dibuat oleh Rusia. Nah, fungsinya sama dengan GPS ya. Untuk penentuan posisi diantaranya dan navigasi ya. Nah, GLONASS di-launching pada tahun 1982. Perkembangan sistem ini tidak sepesat GPS karena kondisi politik di Rusia ya pada saat itu hingga saat ini ya sepertinya. Tapi masih terus dikembangkan. Nah, kita lihat Galileo sekarang ya. Seperti apa? Nah, Galileo dibangun oleh Uni Eropa ya. Nah, yang sedikit berbeda dari sistem ini, kalau GPS dan GLONASS itu dikelola oleh militer, Galileo tidak. Namun pihak sipil yang memegang kontrolnya ya. Nah, sistem ini ya sama, mirip dengan GPS dan GLONASS ya. Bahkan melengkapi satu sama lain ya. Tadi sudah disebutkan juga. Satelit pertama di-launching di tahun 2005 ya. Nah, saat ini sistem masih terus dikembangkan. Nah, Cina dapat kita lihat membangun Beidou semenjak tahun 1980 ya. Nah, sistem ini berhasil diwujudkan kelengkapannya di tahun 2003. Dan saat ini sudah bisa dinikmati ya oleh banyak orang. Seperti dibilang sebelumnya, Beidou itu akan menjadi saingan GPS di masa yang akan datang ya. Tidak lama lagi.
Selain GPS, GLONASS, Galileo, dan Beidou, ada GNSS lainnya yang sifatnya lebih regional ya. Makanya di sini disebut RNSS ya, Regional Navigation Satellite System, yaitu QZSS dan IRNSS. Nah, si QZSS atau Quasi Zenith Satellite System itu dikembangkan oleh Jepang ya. Nah, sementara itu IRNSS, Indian Regional Navigation Satellite System, itu dikembangkan oleh India ya. Nah, kedua sistem ini lebih kepada komplementari ya dari sistem GNSS lainnya ya. Sekarang kita lihat pasar GNSS, GPS ya. Nah, pasar GNSS, GPS khususnya begitu variatif ya. Aplikasinya banyak sekali, mulai dari transportasi hingga survei dan mapping ya. Nah, pasar terbesar saat ini adalah transportasi ya, terutama di darat, kemudian juga ada di laut dan di udara, lalu disusul oleh LBS, Location Based Services ya. Menurut catatan globalmarket.com, pasar GNSS paling besar secara region saat ini adalah Eropa ya. Nah, ini bisa kita lihat sampai mencapai 31,07% ya. Nah, sementara Southeast Asia, di mana Indonesia ada di dalamnya, itu masih kecil ya, sekitar 4,71% saja ya. Masih kecil. Nah, seiring dengan waktu, nah ini dapat kita lihat di tahun 2016 nih. Nah, itu market terbesar GNSS bergeser ke APAC ya, Asia Pasifik. Nah, ini di mana Indonesia juga ada di dalamnya ya. Nah, bahkan di 2016 ini catatannya dapat dilihat sudah bisa mengalahkan Eropa ya. Di Asia Pasifik itu sudah 42,11% nih marketnya, mengalahkan Eropa. Nah, sementara Amerika itu 31,02% ya. Jadi cenderung mengarah ke Asia Pasifik, di mana Indonesia juga berada di situ ya. Sehingga Indonesia juga merupakan pasar yang potensial ya ke depannya. Nah, nanti kita akan lihat nih, GNSS itu tersusun oleh 3 segmen ya. Jadi ada segmen satelit, ada segmen sistem kontrol, dan segmen pengguna atau user ya. Nah, nanti kita akan bahas nih satu persatu di materi berikutnya ya. Nah, nanti kita akan sama-sama melihat ya bahwa sistem GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, dan sistem lainnya itu memiliki kemiripan ya. Nah, sehingga meskipun nanti kita akan lebih banyak membahas tentang GPS ya, namun sebenarnya esensinya kita membahas semua sistem GNSS yang ada ya. Nah, fokus pembahasannya nanti lebih ke GPS ya, karena seperti telah disampaikan sebelumnya, saat ini GPS masih yang paling populer. Oke teman-teman, ini adalah akhir pembahasan materi pendahuluan sistem GNSS bagian yang pertama. Semoga bermanfaat. Nah, silakan teman-teman nanti menyimak materi berikutnya.